Assalamualaikum teman-teman. Muhammad teladanku menjadi Rasul. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, entah bersungguh-sungguh atau hanya sekedar mengejek, orang-orang Quraisy sering meminta mukjizat kepada Rasulullah. Kalau Tuhanmu bisa menurunkan mukjizat, kami pasti akan beriman kepadamu. Demikian seru salah seorang dari mereka kepada Rasulullah. Muhammad, kalau engkau benar-benar Rasulullah, mintalah Tuhan agar menyulap bukit Safa dan Marwah menjadi bukit-bukit emas. Seru yang lain. Ya, itu benar. Tetapi, kalau Tuhanmu tidak sanggup membuat bukit emas, cobalah turunkan ayat-ayat Allah itu dalam sebuah kitab yang diturunkan langsung dari langit. Itu pun sudah akan membuat kami beriman. Rasulullah tidak menanggapi permintaan-permintaan aneh itu. Melihat Rasulullah yang tetap diam dan tenang, orang-orang Quraisy jadi semakin kesal. Dari waktu ke waktu, sering di muka umum dan disaksikan orang banyak, mereka meminta permintaan-permintaan lain yang lebih mustahil. Muhammad, kami dengar engkau sering membicarakan Jibril. Mengapa engkau tidak memanggilkan Jibril di hadapan kami agar kami yakin? Muhammad, kalau Tuhanmu memang sehebat yang engkau katakan, mintalah ia menghidupkan orang-orang tua kami yang sudah mati. Muhammad, katamu engkau membawa agama kasih sayang untuk seluruh alam. Kalau begitu, mintalah Tuhanmu agar memunculkan mata air yang lebih sedap dari sumur Zam-Zam. Bukankah engkau tahu bahwa penduduk Mekah sangat memerlukan air? Ya, setidaknya mintalah Tuhanmu melenyapkan bukit-bukit yang mengurung Mekah agar kota kita ini lebih mudah dicapai orang dari arah manapun. Teman-teman, apakah yang akan dikatakan Rasulullah untuk menjawab semua permintaan itu? Betulkah Allah akan menunjukkan semua mukjizatnya? Bukankah mudah saja bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi ini untuk mengabulkan semua permintaan mereka? Teman-teman, Allah sendirilah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu melalui firman-Nya. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak madarat bagi diriku, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebijakan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 188. Teman-teman, melalui ayat ini, Allah menyuruh Rasulullah mengatakan, "Wahai orang Quraisy, aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Bukankah aku tidak meminta kepadamu hal-hal di luar kemampuan akal? Mengapa kamu justru memintaku menunjukkan hal-hal yang tidak masuk akal? Wahai orang Quraisy, bukankah Al-Quran itu sendiri merupakan sebuah mukjizat? Kemudian, mengapa kamu masih meminta mukjizat yang lain? Apakah jika mukjizat itu benar-benar diturunkan, kamu akan beriman kepadaku? Bukankah jika mukjizat itu turun, kamu akan mengatakan bahwa aku hanyalah seorang penyihir yang mengada-ngada? Wahai orang Quraisy, kalau kamu tidak mau menyembah Allah,
dan terus menyembah berhala, mengapa tidak kamu minta saja mukjizat-mukjizat tadi kepada para berhala itu? Bukankah kamu tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat mendatangkan kebaikan? Bukankah mereka tidak bergerak, tidak hidup, dan hanya terbuat dari batu dan kayu? Bukankah mereka tidak dapat membela diri jika ada orang yang datang dan menghancurkan mereka? Demikian teman-teman, Rasulullah menjawab dengan kata-kata yang tidak dapat lagi dibantah kebenarannya. Namun, apakah orang-orang kafir itu seketika mau menerima Islam? Tidak, mereka bahkan melakukan hal-hal lain untuk menyingkirkan Rasulullah. Sekalipun tidak memeluk Islam, Abu Thalib adalah pelindung Rasulullah. Jika ada orang yang membahayakan Rasulullah, Abu Thalib dan kabilahnya siap membelanya sampai titik darah penghabisan. Tidak ada musuh Rasulullah yang berani membunuh beliau tanpa menghadapi Abu Thalib dan kabilahnya. Teman-teman, karena mengetahui kukuhnya perlindungan Abu Thalib ini, para pemuka Quraisy mendatangi orang tua itu di rumahnya. Abu Thalib, demikian mereka mengajak bicara. Keponakanmu itu sudah memaki berhala-berhala kita, mencaci agama kita, dan menganggap sesat nenek moyang kita. Engkau harus menghentikan dia sekarang. Jika tidak, biarlah kami yang akan menghadapinya. Kalau kamu mau melindunginya juga, biar kabilah-kabilah kami akan menghadapi kabilahmu. Abu Thalib menghela nafas berat. Demi Tuhan Ka'bah, biar seluruh Mekah menghalangi jalanku, aku akan tetap melindungi keponakanku itu. Para pemuka Quraisy itu saling berpandangan, lalu pergi tanpa berkata-kata. Biar bagaimana, mereka belum sanggup menghadapi perang saudara yang akan menghancurkan kota Mekah. Mereka memutar akal dan menemukan muslihat lain. Para pemuka Quraisy itu kembali mendatangi Abu Thalib sambil membawa serta Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Abu Thalib, ini Ammarah bin Al-Walid. Ia adalah pemuda Quraisy yang paling gagah dan perkasa. Ia juga tampan. Ambillah dia, jadikanlah ia sebagai anak. Ia menjadi milikmu. Namun, serahkanlah keponakanmu yang menyalahi agama kita dan agama nenek moyang kita, yang memecah belah persatuan kita itu untuk kami bunuh. Bagaimana Abu Thalib? Bukankah ini pertukaran yang adil? Seorang laki-laki ditukar pula dengan seorang laki-laki. Teman-teman, wajah Abu Thalib berubah murka. Dengan mata menyala, ditatapnya para bangsawan itu satu demi satu. Betapa buruknya tawaran kalian kepadaku ini, geram Abu Thalib. Bayangkan, kalian memberikan anakmu kepadaku untuk aku beri makan, sedangkan aku harus menyerahkan anakku untuk kalian bunuh. Demi Allah, ini adalah hal yang paling tidak boleh terjadi untuk selamanya. Teman-teman, Abu Thalib memanggil Rasulullah dan berkata perlahan, Muhammad, orang-orang Quraisy kembali datang kepadaku dan mengatakan, wahai Abu Thalib, engkau adalah orang terhormat dan terpandang di kalangan kami.
Oleh karena itu, kami meminta baik-baik kepadamu untuk menghentikan keponakanmu itu. Tetapi, tidak juga engkau lakukan. Ingatlah, kami tidak akan tinggal diam terhadap orang yang memaki nenek moyang kita, tidak menghargai harapan-harapan kita, dan mencela berhala-berhala kita. Suruh diam dia atau kami lawan dia hingga salah satu pihak nanti akan binasa. Thalib memandang wajah keponakannya lekat-lekat, hampir seperti memohon. Lalu Abu Thalib berkata, "Jagalah aku, nak. Jaga juga dirimu. Jangan aku dibebani dengan hal-hal yang tidak dapat kupikul." Teman-teman, Rasulullah tertegun. Beliau tahu pamannya seolah sudah tidak lagi berdaya membelanya. Pamannya sudah hendak meninggalkan dan melepasnya. Sementara itu, kaum muslimin masih lemah dan belum mampu membela diri. Namun, semua diserahkan kepada kehendak Allah. Rasulullah bertekad untuk terus berdakwah. Lebih baik mati membawa iman daripada menyerah atau ragu-ragu. Oleh karena itu, dengan seluruh kekuatan jiwa, Rasulullah berkata, "Paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan aku tinggalkan. Biar nanti Allah yang akan membuktikan apakah kemenangan itu ada di tanganku atau aku binasa," katanya. Begitulah kedahsyatan iman Rasulullah. Abu Thalib sampai tertegun dan gemetar mendengar tekad keponakannya itu. Rasulullah pergi sambil menitikan air mata. Abu Thalib memanggilnya kembali sambil berkata, "Anakku, katakanlah sekehendakmu. Aku tidak akan menyerahkan engkau apapun yang akan terjadi." Teman-teman, sore itu Rasulullah pulang ke rumah dengan hati yang sangat sedih. Seharian beliau melihat para pengikutnya disiksa. Betapa berat penderitaan orang-orang muslim saat itu. Bunda Khadijah menghampiri suaminya tercinta. Dihibur dan dikuatkannya kembali diri Rasulullah. Tiba-tiba pintu terbuka. Ruqayyah, putri kedua Rasulullah, tiba-tiba masuk sambil menangis. Ruqayyah menghambur ke pangkuan ibunya sambil menangis terseduh-seduh. "Ada apa, sayang?" tanya Bunda Khadijah begitu lembut, menutupi kekhawatirannya akan ada berita buruk yang disampaikan putrinya itu. "Suamiku menceraikan aku, Bunda," isak Ruqayyah. "Ayah mertuaku, Abu Lahab, menyuruh suamiku menceraikan aku dan suamiku menurut. Ia dijanjikan akan dinikahkan kembali dengan putri bangsawan." Rasulullah dan Bunda Khadijah saling bertatapan sedih. Sudah sekejam itukah Abu Lahab bertindak untuk menyakiti Rasulullah dan keluarganya? "Ummu Jamil, ibu mertuaku, merobek-robek bajuku," lanjut Ruqayyah pilu. "Abu Lahab memukulku. Abu Lahab, Ummu Jamil, dan suamiku Utbah bersumpah tidak akan menerima lagi kehadiranku selama ayah masih tetap mendakwahkan Islam." Seberapapun tabahnya Bunda Khadijah, air matanya menitik melihat putrinya yang kini jadi orang terusir. Dengan lembut, Rasulullah memeluk putrinya itu dan menghapus air mata di pipinya. "Aku lebih sayang ayah dan bunda daripada siapapun di dunia ini," bisik Ruqayyah kepada Rasulullah. Dengan hati pilu, Rasulullah pergi menemui Abu Bakar.
Rasulullah menceritakan kesusahan yang menimpa Ruqayyah. "Ya Rasulullah," kata Abu Bakar dengan lembut, "sebenarnya dari dulu Utsman bin Affan sudah menaruh hati pada Ruqayyah, tetapi Utbah mendahulunya. Utsman sangat menyesal tidak dapat menyunting putri Anda." Mendengar itu, Rasulullah pun menikahkan Utsman dengan Ruqayyah. Untuk sementara, berakhir satu kesedihan. Namun teman-teman, masih sangat banyak cobaan dan ujian lain yang akan mendera Rasulullah, keluarga, dan para sahabatnya. Teman-teman, sampai di sini dulu kisah hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.